Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep klepon cake. Ini cake-nya enak dan lembut banget serta rasanya tradisional banget. Buat pecinta rasa tradisional pasti suka deh sama cake ini. Dan klepon cake ini Momika pakai resep dari Chef Farah Queen. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus ya video ini hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video resep selanjutnya. Terima kasih. Untuk unti kelapanya, masukkan 100 gram gula merah ke dalam wajan, kemudian tambahkan 100 ml air, sedikit garam, dan 1 lembar daun pandan simpulkan. Lalu ini dimasak terlebih dahulu hingga gulanya mencair. Setelah mencair, masukkan 200 gram kelapa parut atau sekitar setengah butir kelapa. Dan masak sambil terus diaduk hingga airnya menyusut dan unti kelapanya kering. Jika sudah, matikan api kompor dan biarkan unti kelapanya dingin. Atau boleh juga pindahkan unti kelapanya ke dalam wadah. Selanjutnya ini udah aku siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan sedikit garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Siapkan 75 ml santan instan, kemudian campurkan dengan 75 ml minyak goreng. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 3 butir telur. Untuk membuat kue aku menggunakan setengah resep. Dan aku bikin adonannya 2 kali. Karena aku cuma punya 1 loyang ukuran 18 x 7. Dan itu nggak cukup kalau aku bikin per 1 resepnya. Jadi kalau misalnya kalian punya loyang lebih besar dari punya aku, kalian bisa bikin langsung 1 resep. Selanjutnya masukkan 100 gram gula pasir, sedikit vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP. Kemudian mixer hingga mengembang putih, pucat, dan berjejak.
Adonannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan campuran tepung terigu sambil diayak. Aku mencampurkan tepung terigu secara bertahap, selang-seling bergantian dengan campuran santan. Ini tujuannya supaya lebih mudah tercampur rata. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masukin semuanya sekaligus lalu di mixer juga boleh ya. Yang penting nge-mixernya jangan overmix biar kuenya nggak bantet. Selanjutnya masukkan pasta pandan secukupnya. Lalu ini aku mixer hingga tercampur rata. Ini sudah cukup rata dan matikan mixernya. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini udah aku siapkan loyang ukuran 18 kali 7. Ini loyangnya udah aku olesi dengan margarin tipis dan udah aku lapisi dengan kertas roti. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang. Lalu ini dihentakkan supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Dan ini kukusannya udah panas. Selanjutnya masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya akan aku kukus selama 30 menit atau hingga matang. Jangan lupa lapisi tutup panci dengan kain atau serbet bersih, supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah 30 menit ini kuenya udah matang. Untuk memastikannya boleh dites tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel berarti kuenya udah benar-benar matang. Setelah ini aku akan buat lagi adonan dengan resep yang sama. Kak, kenapa nggak bikin satu resep aja tapi ngukusnya setengah adonannya dulu? Aku nggak menggunakan cara itu karena adonan kalau terlalu lama didiamkan atau terlalu lama menunggu, aku takutnya hasilnya itu jadi nggak bagus. Selanjutnya ini langsung aku keluarkan dari loyang. Lalu biarkan kuenya dingin. Untuk buttercream siapkan 200 gram margarin. Supaya lebih kokoh kalian boleh pakai mentega putih. Lalu tambahkan 400 gram gula halus. Dan mixer kedua bahan hingga creamy dan benar-benar lembut.
Jika sudah creamy, masukkan 2 sendok makan susu kental manis atau sesuai selera ya. Selanjutnya mixer lagi buttercreamnya hingga benar-benar lembut. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya dan mixer hingga tercampur rata. Dan ini udah selesai untuk buttercreamnya. Aku ambil sebagian, aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini cake-nya udah dingin. Selanjutnya ini aku potong bagi 2. Sama untuk cake yang satu laginya pun akan aku belah menjadi 2. Jadi untuk cake-nya akan aku buat 4 tumpuk. Semprotkan buttercream seperti ini. Untuk bagian tengahnya ini buttercreamnya diratakan. Lalu tambahkan unti kelapa secukupnya. Lakukan cara yang sama hingga selesai ya. Dan ini udah selesai, aku tumpuk semua. Selanjutnya kita masuk ke tahap dekorasi. Dekorasi cake ya, kita rapikan buttercreamnya. Tutup semua permukaan cake dengan buttercream. Supaya lebih mudah saat merapikan buttercreamnya, kalian boleh rendam dulu spatulanya ke dalam air panas supaya nanti tekstur buttercreamnya lebih licin dan lebih mudah dirapikan. Jika sudah rapi, selanjutnya taburi dengan kelapa parut kering. Ini seharusnya dipegang kuenya aja ya, supaya saat menaburkan kelapa parut keringnya ini dia langsung jatuh ke dalam wadah. Tapi karena aku udah terlanjur pakai alas kue, jadi ya udah aku lanjutkan aja seperti ini. Dan ini udah selesai ditaburi dengan kelapa parut kering, dan aku juga udah siapkan keleponnya. Untuk resep keleponnya nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Supaya keleponnya nggak mudah jatuh, kalian boleh alasi kelepon dengan buttercream ya. Selanjutnya ini aku hias dengan potongan daun pandan. Selanjutnya aku hias lagi bawahnya dengan buttercream supaya penampilannya lebih cantik.
Dan selesai, ini dia hasilnya teman-teman, klepon cake ala Momika Kitchen. Karena ini aku buat untuk dimakan sendiri, jadi ini bisa aku potong dan tunjukkan hasil bagian dalamnya ke kalian. Dan hasil bagian dalamnya seperti ini. Selanjutnya aku mau cobain klepon cake-nya. Bismillah. Ini klepon cake-nya. Cake-nya itu enak, lembut. Ini rasa cake yang tradisional banget, jadi buat teman-teman yang suka dengan rasa tradisional bisa cobain resep ini di rumah masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Dukung terus ya channel Momika Kitchen. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.